Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nurul Maria Risanti, ber-STB 181321. Dari kelas G Sistem Informasi. Di sini saya akan menerangkan mengenai penerapan modul-modul ERP pada suatu aplikasi atau software. Tujuan utama dibuatnya video ini ialah untuk memenuhi tugas dari mata kuliah Enterprise Resource Management oleh ibu dosen saya yang bernama Dr. Hasniati, Sarjana Ekonomi, Magister Sains. Keempat, saya akan menjelaskan mengenai penerapan modul produksi dan operasi. Sebelum masuk ke penerapan softwarenya, saya akan menjelaskan apa itu modul produksi dan operasi. Jadi, modul produksi dan operasi adalah salah satu modul ERP yang berfungsi untuk meningkatkan efisiensi dalam proses manufaktur, seperti perencanaan produk, material routing, pemantauan, produksi harian, dan pembuatan bills of materials. Di sini saya menggunakan software Odoo di mana saya sudah mendownload untuk modul produksi itu sendiri. Kita langsung saja klik modul produksi. Kemudian untuk membuat suatu produk kita klik buat. Kemudian isi form yang telah tersedia. Kita tentukan dulu apa produk yang ingin kita buat. Misalnya keripik singkong balado. Kemudian kita klik buat dan ubah. Kemudian kita checklist di beli karena kita akan menjual keripik singkong itu. Kemudian kita ubah harganya. Misalnya harga umumnya adalah 10.000. Kemudian modalnya adalah 5.000. Kemudian penjualan, kita jumlah terkirim, stok persediaan. Misalnya beratnya 20 gram. Volumenya 20 meter kubik. Kemudian lead time produksi. Lead time produksi itu waktu tunggu rata-rata untuk diproduksi. Misalnya kita tentukan waktu tunggu rata-ratanya 5 hari ya. Kemudian waktu lama pengiriman pelanggan kita tentukan misalnya hari juga. Kemudian klik simpan. Setelah itu kita buat daftar kebutuhan material atau BOM. Kita lihat di sini. Kita klik buat dan ubah. Kuantitasnya, misalnya kuantitas itu adalah jumlah produknya. Kita menginginkan 100 keripik singkong. Kemudian tambah komponennya. Komponen dimaksud sini adalah bahan. Jadi BOM itu adalah daftar item atau bahan yang dibutuhkan untuk memproduksi produk akhir. Bahan-bahan untuk memproses produk akhir itu sendiri. Misalnya kita singkong, kemudian kuantitasnya, ubah kuantitasnya. Kuantitas singkong misalnya 100. Yang kita butuhkan lagi adalah garam. Kita membutuhkan garam misalnya 20.
kemudian bumbu balado, kita butuhkan bumbu balado misalnya 100. Kemudian kita klik simpan. Penanggung jawab di sini misalnya Maria Lisanti. Kemudian kita klik simpan. Setelah diklik simpan, jika order produksi sudah benar dan telah disetujui, maka kita bisa mengklik konfirmasi untuk melanjutkan order produksi itu sendiri. Setelah dikonfirmasi, di sini tersedia reservasi bahwa produk itu tersedia atau tidak tersedia. Kemudian setelah barang selesai, kita bisa klik tandai sebagai selesai. Nah, setelah selesai, maka statusnya berubah menjadi dalam proses menjadi selesai. Kemudian di menu ini juga ada order pembongkaran. Pembongkaran itu adalah kegiatan menurunkan muatan dari kapal ke alat angkut, atau sebaliknya menaikkan muatan dari alat angkut ke kapal. Kemudian ada proses pembuangan. Kemudian ada perencanaan. Di sini kita bisa merencanakan penjadwalan produksi yang kita inginkan. Kemudian di menu produk, kita bisa melihat daftar produk yang tersedia pada inventory. Kemudian di menu laporan, kita bisa melihat data berapa jumlah order produksi yang telah dihasilkan. Dilihat dari bagan diagram dengan berbagai macam bagan diagram. Kelima, saya akan menjelaskan mengenai penerapan modul persediaan atau inventory. Sebelum masuk ke penerapan softwarenya, saya akan menjelaskan apa itu modul inventory. Jadi, modul inventory adalah salah satu modul ERP yang berguna untuk melacak dan mengelola stok barang di perusahaan, termasuk memantau tingkat persediaan, penjualan, dan pencatatan laporan inventaris. Di sini saya menggunakan software Odoo, di mana saya sudah mendownload modul stok persediaan. Langsung saja kita klik stok persediaan. Nah, di sini kita akan diperlihatkan mengenai 3 menu, yaitu penerimaan, order pengiriman, dan manufacturing. Di penerimaan kita bisa melihat berapa order pembelian barang yang telah dilakukan oleh perusahaan, berapa yang sedang diproses, dan berapa order yang terlambat. Begitu pula dengan order pengiriman dan manufacturing. Kemudian di menu operasi, kita bisa melihat transfer apa saja yang dilakukan oleh perusahaan selama ini. Kemudian kita juga bisa melihat replenishment. Replenishment itu adalah proses pengisian kembali terhadap lokasi yang sudah kosong atau tidak mencukupi, atau biasa kita sebut dengan restock. Kita bisa membuat restock produk apabila produk itu sudah habis. Kemudian kita bisa lakukan penyesuaian stok persediaan, pembuangan, dan menjalankan penjadwalan. Kemudian di menu produk. Di menu produk, kita bisa melihat produk-produk apa saja yang ada di gudang. Kemudian di menu laporan. Di menu laporan, kita bisa menghasilkan warehouse analysis, di mana warehouse analysis itu adalah laporan yang berguna untuk membuat keputusan bisnis nantinya. Kemudian tersedia juga laporan stok persediaan, forecast inventory, kemudian penilaian stok persediaan,
dan pergerakan produk.